Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mutiara Kehidupan, channel yang akan membahas kisah atau kejadian yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Wali Sufi Abu Nawas membuat tuan tanah yang kikir menjadi pingsan. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Abu Nawas, sang wali sufi, dikenal cerdas dan banyak akalnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Selalu saja Abu Nawas, sang wali sufi ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Abu Nawas juga kerap melakukan hal-hal yang jahil untuk menegur orang yang dirasa kurang baik menurut dirinya. Salah satunya seperti pada kisah yang satu ini, dikisahkan pada bulan puasa atau bulan Ramadan memasuki hari ke-20. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu azan maghrib tiba untuk berbuka puasa. Sambil menunggu matahari tenggelam, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya agar dapur tetap mengepul. Sementara Abu Nawas kebingungan. Tak jauh dari rumahnya ada tuan tanah yang mempunyai rumah yang sangat besar. Hampir penduduk sekitar daerah yang bekerja pada tuan tanah itu hanya mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Bila meminjam bahan makanan pada tuan tanah itu, maka selalu dengan bunga pengembalian yang sangat tinggi, bagaikan rentenir atau lintah darat. Sebagaimana layaknya tuan tanah, ia pelit, rakus, dan tamak. Suatu hari, tuan tanah mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki kepribadian yang unik. Apabila meminjam sesuatu, Abu Nawas akan mengembalikannya secara lebih dengan alasan beranak. Misalnya, meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan lebih karena ayam itu beranak. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Secara kebetulan, pada sore itu Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur. Langsung saja tuan tanah bahagia karena pinjam itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman lainnya. Tapi Abu Nawas hanya ingin meminjam itu saja. Dengan cepat tuan tanah menanyakan kapan bisa beranaknya telur itu. Abu Nawas menjawab kalau itu tergantung keadaan. 5 hari setelah itu, Abu Nawas kembali ke tuan tanah. Ia mengembalikan pinjaman 3 telur dengan 5 butir telur. Tuan tanah senang bukan kepala. Ia lalu menawari Abu Nawas untuk meminjam lagi. Abu Nawas pun memang sudah niat untuk meminjam kembali. Kali ini, ia meminjam 2 buah piring tembikar. Tuan tanah memberikannya dengan senang hati, dengan harapan akan dikembalikan jauh lebih banyak. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan 2 buah piring itu menjadi 3 buah. Walaupun tak seperti harapannya, tapi ia tetap cukup senang. Saking senangnya, Abu Nawas pun dipinjami uang 1000 dinar. Jumlah yang bisa digunakan untuk gaji puluhan pekerjanya dalam 1 bulan. Tuan tanah sudah membayangkan seberapa banyaknya anakan dari uang yang ia pinjamkan kepada Abu Nawas. Ia sudah tak sabar menunggu waktu itu tiba, tapi 5 hari ditunggu. Ternyata Abu Nawas tak juga datang. Ditunggu hingga hampir sebulan juga tak kunjung datang. Ketika tuan tanah merencanakan mendatangi Abu Nawas bersama para centengnya, tiba-tiba Abu Nawas datang. Mulanya tuan tanah merasa gembira, tapi setelah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, dia marah bukan main. Sayang sekali tuan, uang yang tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak. Mendengar hal itu,
Tuan Tanah marah sehingga hampir menghajar Abu Nawas. Untung saja hal itu tak jadi dilakukan. Tuan Tanah lalu mengadukan permasalahan itu ke pengadilan dan berharap Abu Nawas akan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si Tuan Tanah. Abu Nawas memberikan alasan jika sesuatu bisa beranak pasti juga bisa mati. Alasannya itu ternyata dianggap masuk akal oleh hakim, hingga Abu Nawas dianggap tak bersalah. Ia dianggap tidak menipu, tapi penuh akal. Sedangkan Tuan Tanah memberikan pinjaman berdasarkan kerelaannya sendiri, bukan atas paksaan ataupun tipuan. Seketika itu, Tuan Tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam, sulit dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Itulah kisah wali sufi Abu Nawas yang membuat Tuan Tanah yang kikir menjadi pingsan. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Tulis di kolom komentar. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.